Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 22. Oke lah, nggak usah caci banyak baco. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan yang besar pada saat ini muncul di langit. Dan kemudian sesuatu yang berwarna emas pada saat ini berhamburan. Karena sebenarnya itu adalah pecahan dari pedang emas yang merupakan seni bela diri jiwa milik Luotong. Di dalam kegelapan, banyak orang yang melihat hal ini menjadi sangat terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan bisa menghancurkan seni bela diri yang merupakan serangan terkuat dari Luotong itu. Padahal kekuatan Lindong sendiri hanya berada di tahap nirwana ketiga, sedangkan Luotong berada di tahap nirwana keempat. Orang-orang pada saat ini tahu jika Luotong dan juga Lindong, mereka akan memberikan pukulan terkuat mereka. Dan tidak ada satupun pihak yang berencana untuk menunjukkan belas kasihan mereka setelah mereka melakukan penyerangan. Oleh karena itu, pertarungan yang singkat ini benar-benar mengandung suatu bahaya yang sangat mengerikan. Di halaman, Sukui pada saat ini tanpa sadar menelan ludahnya pada saat dirinya melihat pertarungan antara Lindong dengan Luotong itu. Yang kemudian, Sukui pun melihat pada sosok Lindong yang pada saat ini telah berada di dalam cahaya hijau. Sambil melihat itu, Sukui pun mengatakan, "Lindong, kartu as di tangannya benar-benar sangat kuat." Di sisi lain, Xiaodio pada saat ini terlihat sangat santai dan dia tidak menganggap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang besar. Sambil melihat ke arah Lindong, Xiaodio sendiri berkata dalam hati, Luotong memang telah mencapai tahap nirwana keempat, namun dirinya baru saja memasuki tahap itu. Dan untuk bisa menekan Lindong, itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Terlebih lagi, Lindong pada saat ini memiliki transformasi tubuh naga. Seni bela diri ini, bahkan aku merasa bahwa ini adalah seni bela diri yang sangat menakjubkan dan juga misterius. Di tempat pertarungan, Luotong yang pada saat ini melayang di langit, dia pun menatap tajam ke arah Lindong. Yang kemudian, Luotong pun kini mengatakan, "Lindong, sepertinya aku memang terlalu meremehkanmu. Tapi untuk saat ini, aku tetap harus memberitahumu. Bukan sesuatu yang sangat bijaksana jika kamu berani menyinggung kekaisaran awan anginku." Lindong yang berada di dalam perisai naga hijau pada saat ini segera menarik kembali perisai itu. Yang kemudian sosok naga segera menghilang dan muncullah sosok Lindong. Namun pada saat Lindong menarik cahaya hijau, kini kilatan dingin pada sisik hijau di lengan kanan Lindong mulai bersinar lebih terang. Yang kemudian Lindong pun mengangkat kepalanya, di mana pada saat ini di dalam pupil mata Lindong sendiri juga telah berubah menjadi warna hijau. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Luotong, aku harus memberitahumu bahwa kamu telah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri." Setelah mengatakan hal itu, kilatan mata Lindong menjadi sangat dingin dan tiba-tiba saja, swos! Lindong pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Luotong dan dalam waktu beberapa detik saja, tubuh Lindong sudah berada di hadapan dari Luotong. Hal ini membuat Luotong sendiri menjadi sangat kaget dan pupil matanya pada saat ini mengecil. Menyadari bahwa Lindong pada saat ini akan segera melakukan serangan lanjutan, Luotong dengan cepat dia meledakkan energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Karena bagaimanapun juga, Luotong tidak boleh kalah dari Lindong karena dia harus menjaga reputasi dari kekaisaran awan angin. Namun di sisi lain, sebuah cahaya hijau yang terang saat ini menyapu seluruh tubuh Lindong, yang pada akhirnya cahaya itu berkumpul di telapak tangan kanan Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Jari naga hijau." Pada saat Lindong mengatakan hal ini, tubuh Lindong pada saat ini secara aneh mulai bertransformasi. Sisik-sisik hijau kini perlahan muncul dari jari-jarinya. Dan dalam beberapa saat saja, jari Lindong pada saat ini telah berubah menjadi jari naga hijau sepanjang beberapa meter, di mana jari naga itu sendiri dipenuhi oleh sisik naga yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara di ujung jari naga hijau milik Lindong terdapat kilatan dingin yang sangat menyilaukan, yang sepertinya
bisa menembus ruang angkasa. Karena ini adalah kekuatan jari naga yang asli, dan hal itu tidak terbentuk dari kekuatan Yuan. Jari kanan Lindong yang telah berubah menjadi jari seekor naga itu merupakan transformasi dari wujud naga yang pada saat itu telah diberikan oleh Raja Naga Kingxi pada Lindong. Hal itu pada dasarnya bisa membuat Lindong berubah menjadi seekor naga, dan jika Lindong bisa menguasai sepenuhnya, maka tubuh fisik Lindong sendiri akan setara dengan tubuh fisik dari suku naga. Tentu saja berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami belum bisa mencapai tahap itu. Meskipun demikian, dengan kerja kerasnya, Lindong pada saat ini telah berhasil mengubah salah satu jarinya menjadi jari seekor naga. Ketika jari naga raksasa ini muncul, tampaknya telah membawa energi yang sangat aneh, dan hal itu menyebabkan ekspresi dari Luotong berubah menjadi sangat serius. Dan tiba-tiba saja, begitu jari naga ini muncul, pada saat ini Lindong tidak akan memberikan ampun pada Luotong dan segera melancarkan serangannya. Dimanapun udara yang dilalui oleh jari naga milik Lindong, pada saat ini udara tersebut tiba-tiba meledak. Karena merasakan sebuah serangan yang sangat mengerikan, Luotong segera mengeluarkan seluruh energi Yuan di dalam tubuhnya, yang pada akhirnya dirinya membentuk segel dan kemudian berteriak, "Jari perisai pedang!" Dan tiba-tiba saja, kini perubahan dari energi Yuan telah berkumpul di depan Luotong, dan hanya dalam beberapa saat saja energi Yuan itu telah benar-benar berubah menjadi perisai pedang yang sangat besar, di mana perisai ini sendiri terlihat sangat kuat dan kokoh. Dan akhirnya, dar! Pada saat ini, jari naga milik Lindong telah benar-benar berbenturan dengan perisai pedang milik Luotong, di mana akibat benturan itu, kini tubuh Luotong sendiri terdorong mundur sejauh ratusan meter, dan muncul percikan api dari hantaman perisai pedang dengan jari naga milik Lindong. Namun sekarang, Lindong sendiri juga terus bergerak maju mendorong tubuh Luotong. Dan semua orang yang berada di tempat ini ketika melihat pertarungan mereka berdua sudah bisa disimpulkan bahwa dari pertarungan ini pemenangnya adalah Lindong. Ekspresi wajah dari Luotong pada saat ini benar-benar terlihat sangat suram karena dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan yang diluncurkan oleh Lindong. Karena sejatinya di dalam hati Luotong tidak menyangka bahwa setelah dirinya mengeluarkan seluruh energi Yuan di dalam tubuhnya untuk membentuk perisai, namun sekarang masih bisa dipaksa dalam keadaan yang sangat menyedihkan oleh Lindong. Namun di sisi lain, Luotong sendiri percaya bahwa kemungkinan Lindong tidak akan mampu mempertahankan serangan ini. Dan ketika tubuh transformasi dari Lindong menghilang, maka Luotong akan memanfaatkannya sebagai serangan balik. Ketika Luotong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Luotong menjadi sangat tajam, karena pada saat ini dirinya melihat senyum mengejek yang muncul dari wajah Lindong. Dan itu benar-benar membuat hati Luotong bergetar. Setelah menunjukkan senyum yang mengejek, pada saat ini Lindong menarik lengannya sedikit, yang kemudian jari naga milik Lindong mulai bergetar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan hal itu menimbulkan gelombang suara yang menusuk, yang pada saat ini mulai menyebar dari jari naga yang bergetar. Ketika melihat pemandangan ini, pupil mata dari Luotong dengan cepat menyusut. Dan di dalam hati, Luotong pun mengatakan, Lindong, dia menggunakan getaran berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Tubuh fisik dari Lindong benar-benar sekuat ini. Dan tidak lama kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun berkata, "Jari naga hijau, hancurkan." Yang kemudian, jari naga hijau milik Lindong semakin bergetar dengan sangat cepat, yang pada akhirnya kembali menghantam perisai pedang yang kokoh yang dibentuk oleh Luotong. Gelombang suara yang sangat menusuk pada saat ini terdengar dari perisai pedang itu. Dan pada saat yang sama, mata dari Luotong benar-benar menunjukkan rasa ketakutan yang sangat tinggi, karena pada saat ini dirinya telah melihat sebuah retakan-retakan kecil telah muncul di perisai pedangnya. Padahal perisai itu telah dibuat oleh Luotong menggunakan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Namun hal itu masih saja rusak
oleh serangan jari naga milik Lindong. Dan saat ini, Lindong benar-benar tidak akan mengampuni Luotong. Dia terus menekan jari naganya, yang kemudian dar, perisai pedang itu benar-benar telah hancur. Setelah hancurnya perisai pedang yang dibentuk oleh Luotong, Lindong tidak berniat untuk menghentikan serangannya, yang pada saat ini jari naga itu terus meluncur, yang pada akhirnya menusuk dada dari Luotong. Meskipun jari itu telah mengenai dadanya, namun jari naga milik Lindong tidak bisa menembus dada milik Luotong. Karena sekarang, ketika kemeja milik Luotong telah hancur, hal itu segera memperlihatkan sebuah rompi hitam pekat yang telah dipakai oleh Luotong, di mana rompi hitam itu sendiri memiliki cahaya aneh yang berkilauan, dan itu merupakan harta karun jiwa surgawi yang cukup kuat. Namun pada saat ini, cahaya dari harta karun jiwa milik Luotong itu telah meredup. Hal ini sebagai bukti bahwa Luotong telah menerima pukulan besar akibat serangan dari Lindong. Meskipun Luotong telah memiliki harta karun jiwa surgawi untuk melindungi dirinya, serangan yang dikeluarkan oleh Lindong merupakan serangan yang sangat fatal. Hal ini masih bisa melukai tubuh dari Luotong sendiri, dan akibat serangan ini, Luotong segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh Luotong pada saat ini telah terlempar jauh dengan kecepatan yang sangat mengerikan, yang pada akhirnya Luotong memanfaatkan momentum ini sebagai jalan untuk kabur. Dan sambil kabur itu, Luotong berteriak, "Lindong, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini." Setelah mengatakan hal itu, Luotong segera menghilang di dalam kegelapan. Kepergian dari Luotong menyebabkan tempat ini menjadi sangat sunyi. Dan orang-orang yang bersembunyi, mereka benar-benar sangat terkejut karena mereka merasa bahwa orang yang telah berdiri di peringkat pertama dari segel nirwana bumi, yang telah berada di tingkat nirwana keempat, dirinya masih bisa terluka dan dipaksa mundur oleh Lindong. Dan kemudian orang-orang itu pun mengatakan, "Lindong, dia adalah orang yang benar-benar kejam." Di dalam hati orang-orang itu, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Luotong telah dikalahkan oleh Lindong. Dan lebih jauh lagi, Lindong pada saat ini telah berani melukai Luotong. Hal ini mirip dengan deklarasi perang melawan Kekaisaran Awan Angin. Seluruh orang yang melihat pertarungan ini, mereka yakin bahwa dua kepala Kekaisaran Awan Angin tidak akan pernah membiarkan masalah ini berakhir. Dan beberapa individu sekarang bergumam pada diri mereka sendiri, "Aku tidak bisa membayangkan, pasti saat ini Kekaisaran Awan Angin akan sangat marah jika mereka mendengar bahwa Lindong telah berani memprovokasi mereka." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mulai sekarang pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin akan segera memburu Lindong? Karena perbuatan dari Lindong yang telah berani melukai Luotong sebenarnya adalah deklarasi perang yang telah dikeluarkan oleh Lindong sendiri. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.